Jadi bagi orang yang bertayamum karena tidak ada air, andai kata dia terjadi waham, terjadi dalam dirinya dugaan ada air, ini wajib dia mencari kepada tempat yang dia duga ada air, mesti. Lebih jelas simak video di depan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'd. Wa fi tayammumi mutayaqinin faqidi ay faqidil ma'i hisan aw syar'an ka hailulati sabu'in fala yajibu fihi talbun id la faidata fihi wa in tawahamahu talabahu mimma tawahamahu fihi min rahlihi wa rifqatihi wa yastau'abuhum bitalbi illa ay yudayyiqa waqta salati thumma nadara hawalayahu ingkana mastawi min ardi wa illa taraddada illam yakhfi ala nafsin aw udwin aw malin wa in qala aw ikhtisasin aw inqita'in an rifqatin aw khuruji waqti ila hadin yalhaqahu fihi ghawfu rifqatihi ma'a tashaghalihim bi asghalihim wa tafawadihim fi aqwalihim fa illam yujad tayammama fa illam falau alima ma'a yasuluhul musafiru lihajatihi ka ikhtitabi wa huwa fawqa hadil ghauti sabiqi wajaba kasbuhu illa in khafa ala mamarra ghaira ikhtisasi wa malin yajibu badluhu fi tahsilil ma'i samanan au ujratan. Dan kecuali pada tayamum orang yang yakin faqid air, artinya tiada air, hisi ada ianya faqid air atau syarat seperti hailulah dihalangi oleh binatang buas, maka tidak wajib pada tayamum orang yang yakin tiada air oleh talab mencari air, karena tiada faedah itu padanya mencari air. Dan jika mewaham ianya seorang akan air, niscaya mencari ianya seorang akannya air daripada yang mewaham ianya seorang akan air fihi padanya ma tersebut daripada tempat tinggalnya seorang dan teman-temannya seorang, dan meliputi ia seorang akan mereka teman dengan apa meliputi dengan mencari air, kecuali bahwa menyempitkan ianya mencari air akan waktu salat. Kemudian seterusnya melihat ia seorang akan sekelilingnya seorang, jika ada ianya seorang itu berada pada rata daripada bumi, pada tempat rata daripada bumi. Wailah jika tidak,
niscaya naik turun ianya seorang jika tidak takut ia seorang di atas nyawa atau anggota atau harta walau sedikit ianya harta, atau ikhtisas keahlian khusus, atau tertinggal daripada teman, atau keluar waktu hingga mana dia naik turun, hingga batas yang menghubungi dianya seorang padanya batas oleh bantuan temannya seorang, beserta keadaan sibuk mereka teman berbimbang, sibuk mereka teman dengan kesibukan mereka teman, dan berbeda-beda suara mereka teman dengan pada perkataan mereka teman. Maka jika tidak ditemui ianya air, niscaya bertayamum ianya seorang. Maka jikalau alim yakin ia seorang akan air yang sampai dianya air oleh musafir bagi hajatnya musafir, seperti mencari kayu bakar, wahwa, dan bermula dianya air itu di atas batas bantuan yang telah lalu, niscaya wajiblah kasatnya air, itu menujunya air, illa kecuali jika takut ia seorang di atas ma yang telah lalu, kecuali ikhtisas dan harta yang wajiblah berinya harta pada menghasilkan air, saman ada ianya harta atau upah menyewa alat air. Lanjut dari masalah di belakang. Kita ulang sedikit agar berkaitan yang di belakang dengan yang di depan. Jadi di belakang itu kan syarat tayamum ada 15. Syarat tayamum ada 15. Ya, salah satunya mencari air. Ya, karena kita tidak ada air, ya disyaratkan untuk cari air dulu. Pastikan dulu air itu ada atau enggak, baru boleh tayamum. Itu cara mencari air, cara. Kecuali pada masalah tayamum orang yang sudah yakin tidak ada air. Baik tidak ada air itu pada hisi, yaitu memang sudah kita periksa tidak ada air, atau tidak ada air itu pada syarat. Contohnya tidak ada air pada syarat seperti hailullah, dihalangi oleh binatang buas. Air ada tetapi ada binatang buas di sana. Jadi untuk mengambil air dapat membahayakan diri kita, maka itu dianggap tidak ada air pada syarat. Kalau orang yang sudah yakin tidak ada air, ini tidak diwajibkan mencari air lagi, langsung tayamum. Karena kalau diwajibkan untuk mencari air tidak ada guna, sia-sia aja. Memang air tidak ada. Memang tidak ada air, untuk apa diwajibkan untuk mencari air? Paham? Jadi ini kecuali. Sambungan masalah di belakang. Orang yang sudah yakin tidak ada air, yang sudah yakin, bukan yang ragu, bukan yang 75%. Yang sudah yakin tidak ada air, maka bagi orang ini tidak disyaratkan lagi mencari air, langsung tayamum. Paham? Kemudian di depan lagi, wa in tawahama. Sebelum kita jelaskan pengertiannya, kita jelaskan dulu tentang kalimat tawahama. Waham. Maksud tawahum di sini adalah tawahum yang makna asal. Tawahum yang makna asal yaitu wuqu'i syai'i fil wahmi. Terjadi sesuatu dalam zihn kita. Terjadi sesuatu dalam zihn kita. Baik sesuatu yang terjadi dalam zihn kita 75%, yaitu zan atau ijtihad, atau terjadi sesuatu dalam zihn kita itu atas waham, yaitu 25%. Atau sesuatu yang terjadi dalam zihn kita, dalam akal kita, yaitu syok 50-50. Terserah, pokoknya terbenar 3 pengertian tawahum ini. Dan syok waham 75%, 50%, 25%.
yang bukan yakin. Ada yakin 100%. Berarti kalau terjadi waham, dugaan ada air pada suatu tempat, maka diwajibkan kita untuk mencari air kepada tempat yang kita waham ada air. Baik tempat itu yang kita waham adalah tempat tinggal kita, mobil kita, atau benda-benda yang kita taruh di mobil, cari ke sana. Kalau ada, ya tidak boleh tayamum. Kalau tidak ada, kalau tidak ada air, ini kita stop dulu. Tidak boleh dihukumkan dulu untuk tayamum. Kalau tidak ada air, bagaimana? Apakah langsung tayamum? Apakah langsung tayamum? Ini tidak boleh. Kalau tidak ada air di tempat kita sehari, di tempat kita dugaan tidak ada air, tidak boleh tayamum dulu. Ada syaratnya, ada syarat lagi di depan. Paham? Daripada kendaraan, rahli bukan kendaraan, tempat tinggal kita, mata benda kita, barang-barang yang kita bawa dalam mobil, cari, bongkar barang itu, ada air atau enggak. Kemudian cari di teman. Kalau kita musafir dengan kawan, ya tanya sama teman. Yastau'abuhum, yaitu kita teman meliputi dengan tuntut, yaitu kita meliputi kepada teman, carinya termasuk cari air, termasuk cari pada teman. Tanya cara cari pada teman, ya tanya sama teman ada air atau enggak. Ini di sini tidak diwajibkan untuk cari satu persatu, kita periksa teman satu persatu, tidak diwajibkan seperti itu. Memadai aja kita seru mereka, siapa yang ada air, boleh dikasih atau boleh juga aku beli. Seperti itu kita seru. Faham kan? Pokoknya periksa. Kalau tidak ada, ilah, jangan tidak ada dulu, ilah. Kecuali kalau waktu sudah sempit. Kalau kita cari air dapat menyempitkan waktu salat. Kalau kita mencari air kepada tempat yang kita duga ada air, dapat menyempitkan waktu salat. Ini tidak disyaratkan untuk mencari air lagi. Langsung tayamum aja karena waktunya sudah sempit. Waktu sudah sempit. Jadi tidak diwajibkan lagi mencari air kepada tempat yang kita waham. Langsung tayamum, salat, waktu sudah sempit. Kalau dicari juga, ini hukumnya haram. Karena mengeluarkan salat salat dari waktu wajibnya. Waktu sudah sempit, masih kita cari air. Ini haram hukumnya, dosa. Langsung tayamum karena sudah sempit waktu. Paham? Kemudian nazara, lihat dia akan sekelilingnya. Setelah kita cari pada tempat kita tinggal tidak ada air, kita sudah tanya sama teman tidak ada air, baru kita berdiri di tempat, lihat ke depan, lihat ke kanan, lihat ke kiri, lihat ke belakang, ada air atau tidak. Kalau tidak ada air, berarti tayamum. Kalau ada air, tidak boleh tayamum. Ini berdiri di tempat, lihat ke depan, lihat ke kanan, lihat ke kiri, lihat ke belakang. Kalau buminya rata, tidak ada yang menghalangi pandangan kita. Kalau ada yang halangi pandangan kita, tidak memadai berdiri di tempat untuk lihat air. Mesti datangi tempat itu, tempat yang kita duga ada air. Faham kan? Makanya di sini disyaratkan jika ada ia di darat, di bumi yang rata. Kalau kita berada di bumi yang rata, tidak ada yang menghalangi pandangan kita. Baik itu gunung, baik itu jurang, baik itu bangunan. Itu tidak ada. Kalau bumi seperti ini, maka memadai berdiri di tempat untuk lihat ke depan, lihat ke kanan, lihat ke kiri, lihat ke belakang. Ada air enggak? Kalau tidak ada, langsung tayamum. Paham? Kemudian wailah, jika tidak, apanya jika tidak? Jika bumi tidak rata. Kalau bumi tidak rata, berarti dua sebenarnya. Baik di depan kita ada gunung, baik di depan kita ada jurang. Berarti itu tanda bumi tidak rata.
Tanda bumi tidak rata. Kalau bumi tidak rata, ya hukumnya dituntutkan kita naik turun untuk mencari air. Mencari air pada tempat yang kita duga ada air. Ya, pada tempat yang kita duga tadi ada air. Nah, kalau gunung di depan, naik ke gunung itu cari air. Cari air. Nah, kira-kira batasnya naik gunung untuk mencari air, batasnya yaitu ila hadi yalhaquhu bihi, sekira-kira sampai kita di atas gunung. Kalau kita minta bantuan teman kita mendengar. Kira-kira jaraknya berapa? Kira-kira. Kalau di sini ada di batas, yaitu 1,5 mil. 1,5 mil. Kira-kira 500 meter lah. Atau 600 meter. Kira-kira 600 meter lah. Naik ke gunung. Jalan ukuran segitu, ukuran 500 meter atau 600 meter. Kira-kira kalau kita memanggil teman untuk minta bantuan, teman kita mendengar seruan kita dalam keadaan suasana yang kacau. Yang ribut, bukan yang sunyi. Sampai suara kita kepada teman. Naik ke gunung cari air. Ada atau enggak? Kalau ada tidak boleh tayamum, kalau tidak ada boleh tayamum. Kalau di depan kita jurang, turun ke jurang cari air. Turun ke jurang cari air. Kalau ada tidak boleh tayamum, kalau tidak ada boleh tayamum. Berarti turun ke jurang sama juga, batasnya sama juga. Batasnya yaitu sampai suara kita kepada teman kita di atas. Kalau kita perlu bantuan, kita panggil mereka dengar. Faham? Ini ada syarat, naik ke gunung cari air, turun ke jurang cari air dengan syarat tidak takut hilang nyawa, tidak takut hilang isteri, tidak takut hilang anggota, tidak takut hilang harta walau harta itu sedikit, tidak takut ihtisas, hilang keahlian khusus, tidak takut ditinggal oleh teman, dan tidak takut keluar waktu. Kalau takut, berarti tidak diwajibkan naik gunung cari air, langsung tayamum. Kalau takut, berarti tidak diwajibkan untuk turun ke jurang mencari air, langsung tayamum aja. Karena kalau naik gunung nanti, kita takut hilang nyawa nanti. Karena kita tidak ada ahli bagian masuk hutan. Atau kita takut hilang isteri. Atau takut kita hilang kendaraan nanti kalau kita naik gunung cari air. Kalau ada ketakutan seperti itu, maka tidak diwajibkan naik gunung mencari air, langsung tayamum. Paham kan? Ini surahnya pada bumi yang tidak rata. Ada gunung di depan kita, ada jurang di depan kita. Paham? Kalau takut ini, takut hilang harta, takut hilang isteri, takut hilang nyawa, takut hilang anggota, takut hilang harta, takut ihtisas. Ihtisas itu keahlian khusus pada diri kita, seperti keahlian yang ada pada diri kita. Baik itu keahlian, tentunya keahlian kerja lah. Seperti tukang, kan keahliannya keahlian kerja tu, tangan. Kalau nanti naik ke gunung cari air, kita takut hilang tangan nanti, maka hilang juga keahlian. Atau kalau kita naik ke gunung cari air, kalau kita turun ke jurang cari air, kita takut teman kita meninggalkan kita. Juga tidak diwajibkan cari air, langsung tayamum. Paham? Ila hadi, kepada batas yang dihubung dia pada batas itu oleh bantuan temannya beserta tasyaghalihim. Sibuk mereka teman dengan istirahat mereka teman. Dalam keadaan sibuk mereka teman, dalam keadaan mereka berbicara, kita panggil suara kita sampai kepada mereka. Kepada batas itu kita pergi naik ke gunung cari air, kita turun ke jurang cari air.
Faham? Kalau tabit dalam kitab itu 1 mil setengah lah. Kemudian fa'il lam yujad, jika air tidak ditemui, setelah naik gunung tidak ada air, setelah turun ke jurang tidak ada air, tayamum, langsung tayamum. Itu jawabannya. Faham kan? Kemudian falau alima, andai kata yakin diri kita ada air di suatu tempat yang sudah pernah sampai musafir hajat kepada tempat yang ada air itu. Contoh, seperti tempat yang sangat jauh dari batasan 1,5 mil tadi. Tapi tempat itu kita yakini ada air, karena sudah pernah sampai musafir hajat kepada tempat itu. Contoh musafir hajat seperti orang yang cari kayu bakar dalam hutan. Orang yang cari kayu bakar dalam hutan pasti tahu dia mana ada air di dalam hutan itu. Kalau kita yakin ada air di sana, yaitu tempat yang sudah pernah sampai musafir hajat kepada tempat itu, maka diwajibkan diri kita menuju ke tempat itu. Tidak boleh tayamum, langsung diwajibkan menuju ke tempat itu walaupun jauh, karena sudah yakin. Kalau di belakang pengertiannya waham, 75% kita menduga ada air di sana, atau 50% kita menduga air ada di sana, atau 25% kita menduga air ada di sana. Tapi kalau sudah 100% yakin ada air satu tempat walaupun sangat jauh, dan tempat itu sudah pernah didatangi oleh musafir hajat, maka kita wajib hukumnya datang ke tempat itu. Tidak boleh tayamum. Faham? Kecuali kalau takut masalah di belakang. Takut hilang nyawa. Kalau takut hilang nyawa, tidak wajib untuk cari air ke sana. Tidak wajib mendatangi tempat yang jauh itu walaupun kita yakin ada air di sana. Karena kalau kita datang ke sana, takutnya hilang nyawa kita nanti, atau hilang isteri kita. Faham? Selain ikhtisas, kalau takut hilang ikhtisas, ini tetap wajib datangi tempat yang yakin ada air tadi. Selain harta apa? Harta yang wajib beri untuk membeli air. Kalau harta sekedar untuk membeli air, kita takut hilang harta itu, tetap wajib untuk mencari, datangi tempat yang kita yakin ada air. Ini kalau harta yang sedikit ini. Tapi kalau harta yang banyak seperti kendaraan, takutnya hilang kendaraan, ini tidak wajib mendatangi tempat itu. Faham kan? Cukup di sini dulu. 3 tu kamu ulang surah lagi. Telah tabah cara tayamum ke 15 lagi tahu 15. Ya telah tabah di midai kecuali hanya syaratnya bak matalah tayamum orang yakin hanai. Orang yakin hanai baisi atau hanai basyarat. Nya munyo tayamum orang yang yakin hanai nyan hana syaratnya. Syarat midai hana apa kan? Kamu kan hana wajibkan syaratnya. Hana syarat apa? Ha berlaku syarat apa kan? Tapi kan yakin hanai baisi kalau bak ada kalangnya apa itu hanai. Atau hana basyarat. Hana basyarat kibar na binatang buas ina mana binatang buas. Kamu kan ina tapi na binatang buas. Munyo lagi munyo ubung modelnya hana bicarakan tuntut hana wajib tuntut ya. Maka hana faedah. Kepa wajib hana faedah. Apalagi hana baisi. Tapi wajib tuntut bidai. Hana apa yang dia? Umar. Kamu kan? Makanya hana wajib. Alasan hana faedah, hana guna sia-sia punya bidai. Bang hana yang kecuali apa? Kecuali. Hanya kabeh. Lanjut tuan itu. Intawahama. Kalau intawahamanya lupa tuan le. Tawahamanya yang maksud tawahama makna yang asal. Tu makna wasal.
makna asal tawahumnya wuqu'u syai'in fi wahmi, jatuh sesuatu dalam zihn kita atau dalam waham kita, baik sesuatu yang terjadi dalam waham kita 75% atau 25% atau 50-50, terserah yang kau yakin. Kamu kan? Ada wahamnya waham yang tawahum bermakna asal, iaitu terbenar 75%, iaitu tan, terbenar waham iaitu 25%, terbenar syok iaitu 50-50. Nya menyo terjadi waham tau tak dia nai dia mesti. Nyan wajib percaya pak waham dia nai, jak pada depannya. Maka ini kebayang kata apa? Kebayang. Min rahdihi, jak bak tempat kita tinggal, bak tempat kita tinggal tu waham dah nai apa kata? Ka, kata nya perempuan dia tu waham nai lagi kan? Pak waham i, bak rumah dia waham i, bida. Atau bak kendaraan dia, bak kendaraan kita tu waham nai, jak kata nai hana. Hanya tayamum tu. Dia tayamum tu asal. Tabak salah tamu syarat tayamum bida i le. Maka menyokati waham dah oleh dia baik 75% waham dia, dugaan dia 75% atau 50% atau 25%. Hanya betul dia jumpa dengan waham kena berdai. Oh tu waham bangun, jak bangun tayang dai. Kamu kan? Jak bangun tayang dai. Dan meliputi dianya akan teman dengan tuntut. Maksudnya apa? Tayang teloro. Yang meliputi mendut teman amida tayang bangun naimhan. Tapi maksud ini ke dalam pun wajib tak tayang teroro, hana wajib tayang teroro. Memadai tak seru mata, kepada seru. Tak tayang mata bawa dah mata wah tu naina. Menyohang kapula kat dekat. Memadai lagi mata ni tiga tambah lagi dengar mendu. Memadai lagi mata. Hana wajib kau ya pakai teroro. Yang maksud ni, kamu kan? Kata apa? Illa kecuali menyota bidai di petempet wadah semayang. Nya menyoka di petempet wadah semayang, nya ada wajib bidai ni tayamum ni. Kamu pepek tayamum ni. Menyoka di petempet nya ada wajib bidai. Kata tempet wadah. Kamu kan tayamum ni. Menyoka tempet wadah nya tayamum ni. Dia menjaga wahab kecuali ke menjaga tempat wadah. Menjaga tempat wadah kalau ia saja. Kamu agak menjaga tempat wadahnya kecuali di hari bida ni. Kamu agak hari itu duduk ni. Gimana maksud tempat wadah? Ukuran tinggal wadah nak tabah semayang. Ukuran tinggal wadah nak tabah semayang. Betul yang wadah fikir juga ni wadah kalau bagi baik. Kemudian. Kalau tak bisa buat tempat tinggal roh atau mata benda roh, kalau tak berita benda hanai, kemudian kalau tak tayang bangun hanai izin, kamu nyo turah hana tempat wadah, bila kata tempat wadah tayamum tu. Kamu kan? Nyo kalau tempat wadah, kalau tak tayang bangun, kalau tak berita mata benda dah hanai, kemudian wadah mata panjang, kamu kan? Nyan dom ni pada tempat kalau wiuna ni keliko. Nya menyo tanah ada tu, dah ada bangunan. Kamu orang ada bangunan itu dah, mau menyo rumah tu. Ya mereka rumah. Tak tahu. Nyo tanah ada padang lagi tu. Kamu orang tanah hampa, itu ada hana guna hana tepu. Hana ekor tanah ada. Nya menyo tanah lagi bumur lagi nya. Dong mak tempat kalau ku, kalau wi, kalau nun, kalau likut. Nadu i mawada. Punya hanadu tayamum tu. Hanadu kamu tayamum. Kamu berarti dah kalau lakukan syarat tu dalam tayamum. Imja no, tu waham lai kalau dah bida ada tayamum. Kamu kemudian wa'ila dukun. Wa'ila menyo tanah ada kata di pergi bacara tanah gunung atau le bangunan atau tanah menjurang. Nya menyo lagi nya gumo ji nyan ekon.
tarat dada ke kon munyo gunong di kedai gunongnya munyo jurang di kedai kon jurangnya macai sekarang toh batas aku nyanda ila pak ila hati halaman itu baik berarti hingga batas munyo tahe bantuan munyo tahe bantuan ngon idimu oleh ngon engke ana jauh ni tak kira-kira juga juga. Kamu hanya pakai jarak khusus no. Hanya kita ambil jarak khusus no. Hanya kita ambil berarti toto berkena 1 kilo, 2 kilo. Hanya kita ambil lagi ya. Kira-kira tu dia waktu tak pelai bantuan ketika mudarat waktu tak kan dari jauh duit ni ko. Engkau hanya jauh ni. Kamu mau menyelami ni ko 500 meter betul ni dengar je dah huru. Apalagi menyamalah. Ajak gunung di dia ukuran 500 meter dah keju meter na bahana menyohana baru dah mau menyona hanya dah mau ka menyojurang di dia tu kon jurang ah meter ukuran tu dalam ke bantu ngam beno menyona hanya dah mau menyohana dah mau kamu ka mana kai kon gunungnya konnya nak kayak ni pun tidak takutkan ada gaduh nyawa hana yo mati tu mesti hana yo gaduh hana bahaya di kedai ya cara ni berarti mumpung kalau pahami ke bah menyona bahaya hana wajib kak kedai mau tu yang apa ni atau yo ada anggota ino ke anggota punya kita dah nya ke butuh ina gaduh ina tak ina dah cui ina igam tu menyoyo ke dah ina kamu kan yang berarti halapu tak mong tu mufum kalau haji kamu kan yang mufum kalau haji lagi atau gaduh harta ni tak ke dia bangunan dan dai icu Honda igam dia bayu icu Honda atau icu kuda je mata awak punya kayu gaduh harta walaupun sedikit yang penting harta walaupun sedikit punya ditakutkan gaduh harta yang hadapi dia kena tak omong tu kamu orang atau ikhtisas gaduh keahlian khusus dia keahlian khusus apa keahlian khusus dia tak kedai gaduh keahliannya lagi contoh ni keahlian ahli dia apa dalam bidang apa buat jago ni tak kedai gaduh jago ni hanya mesti punya ditakutkan lagi nak baik dia langsung tayamum ni atau punya taik dan bidai atau punya takut bukit dan bidai gaduh tinggal dengar hanya baik ada putul ada baik langsung tayamum ni kamu agak atau punya taik dan bidai tu guna punya takut dan bidai nyo itibik wadah semua hanya ada putul ni ada baik ni langsung tayamum ni takut itibik wadah dia nyo baik pegah tak faham tak abah takut betul-betul tepi wadah. Kamu agak wadah singkat harga. Ukuran setengah jam tu. Dia datang dia wajiban dah tak lah tu. Kamu agak tak buat guna dah menjahit. Tu baik dia kan tepi wadah. Kamu kalau lagi langsung dah mau dah pergi dia. Kami pet kamu agak. Jadi tu hati kibat enak deh. Berarti menyona dugaan nazan dan jiwa dia nai atau waham dalam jiwa dia nai atau ragu dia pak tahu tempat nai atau hal atau nang kejadian modelnya part yang kita waham part yang kita nazan nai part yang kita ragu nai part yang kita waham nai jak kita kena menyo waham dan cok bak tempat tinggal dia nai jak bidai dan bakngon bidai menangon bidai bakngon apabila hana menyo hana nyan hanya tayamum le kamu agak hanya tayamum le dibancit menyo tanah ada nya mati dong pada tempat kalon sekeliling dai bahana teh hana nya mau tayamum kamu agak ka wadah tajak benar tayak apa kena tamida pada tempat yang waham menyo tegedi menyo tamida dia waham dai pada tempat dah tinggal menyo tajak itibik wadah kata sempit nyan ada pujak dia pada tempat waham dai
langsung dia mau tu ditakutkan di wadah tu kamu kan kemudian ke tingkat dah tingkat dah bumuh ada rada tu gimana cara bukit padok di hadapan dia tinggal hadap pandangan dia hadap bebas kada nya berarti ekor munyo bukit ni ke dia munyo jurang ni ke dia ton dia baca ukuran dah ukuran munyo tahangan didengar dengan dia tu dah tok bangon dia tak laki bantu bangun dia bahaya didengar dengan tu dia ukurannya jak bidai tu guna ukurannya bidai ton bukit ukurannya bidai menyohana baru demo menyona hanya demo alanya cara itu bek yo nyawa bek yo terancam nyawa bek yo terancam ina bek yo gaduh harta bek yo itisah benar bek yo ditinggal ingat bek yo ditibit wate menyoyo lagi nya berarti hana wajib ton bidai langsung demo tu kamu kan ila hadinya kemutan anak ke utara dada berarti hingga kona hingga batas yang dihukum ji bak batasnya le bantuan ngonji berserta istirahat tibuk ngon dengan istirahatnya ngon alihan tafawatihim dia maksudnya istilah suara kamu pada berah kon keadaan sunyi kamu suara akibat awaknya berah-berah apa lah kamu yang bertahun dah dengar oleh berah dalam keadaan kamu dengar coba bayangkan itu batas ni per 200 meter per 100 meter atau per 100 meter dia dalam keadaan kacau dalam keadaan royo-royo punya tahun kan tok tu dia bayangkan juga pada meter jarak adil engkau ukurannya tu guna menjadi engkau ukurannya pun laju orang menjadi menyohana mompoi ku kali dak kali dak hana mompoi ada yang mau tu dikulau singkat-singkat padat juga mereka perlu pokoknya panjang video tu law alima tu ada kata yakin ni yakin kalau naik batas model kami tahun kan tu dia ya kan kalau naik hana kebetulan yakin nai pat idan bak tempat yang katok musafir hajat to musafir hajat punya lagi musafir hajat orang jaga kamu orang jaga apa punya tegak keyakinan nai pada tempat yang kalau tok musafir hajat lagi musafir jaga apa kamu kan hanya mesti jak pada tempatnya walaupun jo mesti jak kiban turah diyakinku turah yakin lagi yo kebetulan merompok ke perkena ulama menjaga apa lagi mau ulama kau wadi pandai tu benda ni kamu orang ulama bukan ini dipundai ulama yang bukan ulama yang menjaga dan autor yang kau yakin kau juga yakin ilmu yakin maka jak pada tempat walaupun jo jak bidai hanya demo hansa demo kecuali takut di atas rumah yang dah lalu takut gadah nyawa punya daik ni paju hendang tu kamu orang tengok kon ahli utun dulu tengok kon ahli bagian dalam utun ni hanya ilmu tu di jalan ni dia kamu orang punya hanya ilmu dalam ni apa macam-macam pula habis tu menyokap takut lagi jangan berarti hendak pujak dan saudara mau tu walaupun dia yakin ini daripada terancam nyawa tu meninggalkan wajib untuk wajib habu wajib dia tinggal untuk wajib kamu agak wajib pun bidai wajib kamu jaga nyawa pun wajib jaga harta pun wajib jaga inam pun wajib maka meninggalkan wajib untuk wajib hana wa ta'ala kamu agak kecuali itisaf menyoyo itisaf
yo harta aja haju tetap wajib kat mudai dia. Harta tahu tu yajibu badluhu fi tahsilil ma'i samnan au ujratan. Harta yang wajib dapat tibit untuk dapat hasil i. Baik hartanya peng sebagai tabloi atau hartanya sebagai upah untuk sewa anak untuk songi lama. Yang terserah, pokoknya hartanya wajib doi. Menyoyo kan hartanya hana hutang lah, pakai doi. Apa dia nak ini wajib dong hartanya. Ya kan? Berarti menyo harta ukuran doi, menyo tanyo yo kan harta ukuran doi, hanya tetap wajib jak kat tempat yang kita yakin dai. Ngok kan? Khusus harta apa? Khusus hartanya apa? Kajian Nabi Payahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.